Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Nindya Muhammad Serang Dr. Yoga, nota 1901264 dari kelas TD3.17. Di sini saya sebagai moderator dalam menyampaikan atau mempresentasikan tentang integrasi transportasi. Sebelum itu mungkin kita bisa berkenalan dulu nih dari yang Taruni dulu lah ya. Silakan. Nah, oke. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Taruni Nindya Latifah Marnel, notar 1901218. Ya, bisa dilanjut. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Nindya Muhammad Faisal Fajar Dewipayana dengan notar 1901268. Ya, mungkin bisa dilanjut. Ya, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Nindya mewakili notar 1901265. Lanjut. Iya, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Nindya Leonard Grey Soge, notar 1901220. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Nindya Muhammad Dimas Aldama, notar 1901266. Ya, jadi kita sudah berkenalan satu sama lain. Ya, mungkin bisa langsung masuk aja ke topik pembahasan pada siang kali ini, yaitu integrasi transportasi. Jadi apa sih integrasi transportasi itu? Mungkin yang pertama, langsung masuk aja ya ke pertanyaannya. Pemerintah menjadikan integrasi transportasi sebagai salah satu upaya untuk mengurangi kemacetan. Sebenarnya apa sih integrasi transportasi itu? Mungkin bisa dijawab dari Grevi. Oke, menurut saya integrasi itu merupakan sebuah kunci agar mobilitas menjadi lebih mudah. Jadi, untuk integrasi moda transportasi itu bisa diartikan sebagai keterpaduan secara utuh dari jenis atau bentuk angkutan yang digunakan untuk memindahkan orang dan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Integrasi moda transportasi ada 4 jenis. Yang pertama, transportasi darat yang berjenis seperti bis. Kemudian ada transportasi laut seperti kapal. Transportasi udara yaitu pesawat, dan transportasi kereta yang berbasis railbus. Ya, jadi menurut Grevi tadi seperti itu. Mungkin ada masukan lain, mungkin dari Latifah. Oke, baik. Kalau menurut saya ya, integrasi transportasi itu merupakan salah satu bentuk manajemen sistem transportasi yang mengkombinasikan dua atau lebih moda transportasi yang berguna untuk mewujudkan pelayanan transportasi yang optimal. Karena sistem transportasi sendiri pada dasarnya diselenggarakan dengan maksud untuk mengkoordinasikan semua proses pergerakan yang diselenggarakan dengan cara mengatur setiap komponen dalam proses transportasi itu. Nah, kemudian integrasi moda transportasi juga membutuhkan fasilitas pendukung karena merupakan satu kesatuan yang saling membutuhkan. Fasilitas pendukung dibutuhkan antar moda dan intermodal dalam transportasi. Dan begitu menurut saya, bagus. Ya, terima kasih untuk Grevi dan Latifah atas masukannya. Terus saya mau nanya nih, mengapa diperlukan integrasi antar moda transportasi dan bagaimana cara untuk mewujudkan integrasi transportasi tersebut? Mungkin bisa dijawab Billy. Ya, mohon izin untuk menjawabnya. Menurut saya sih, integrasi dan konektivitas antar moda transportasi itu diperlukan agar pengguna transportasi massal dapat mudah berpindah antar moda transportasi dengan nyaman dan aman. Karena transportasi publik yang nyaman dan aman menjadi dambaan dan sesuatu yang diinginkan setiap masyarakat pada sebuah daerah. Dan salah satu cara untuk mewujudkannya dengan mengembangkan stasiun terpadu. Melalui stasiun terpadu ini, pemerintah mungkin bisa mengintegrasikan stasiun dengan moda transportasi lain, seperti misalnya bis, MRT, dan LRT. Serta angkutan umum lain juga termasuk juga ojek online. Integrasi antar moda menjadi kata kunci dalam menjawab setiap tantangan pembangunan sarana transportasi publik
di daerah masing-masing. Manajemen dan integrasi transportasi publik yang baik ini pada akhirnya akan memberikan dukungan terhadap pembangunan pada sebuah daerah atau suatu tempat. Menurut saya sih seperti itu ya. Akan bagus. Oh iya. Terima kasih untuk Muhammad Billy. Lalu apa aja sih bentuk-bentuk dari integrasi transportasi? Mungkin bisa dijawab oleh Faisal. Nah, jadi bentuk-bentuk integrasi transportasi itu ada 4 ya. Yang pertama tuh integrasi fisik, yaitu fasilitas berpindah antar moda yang minimal dan nyaman seperti trotoar. Yang kedua ada integrasi tarif, jadi sistem tarif yang integrasi antar moda yang berbasis waktu atau jarak. Contohnya one day pass, skema tarif untuk pelajar, lansia dan anak-anak, dan juga penyandang disabilitas. Nah, yang ketiga, integrasi sistem pembayaran. Integrasi yang memungkinkan penumpang menggunakan pembayaran berbagai moda transportasi, sistem yang mendukung pembayaran seperti sistem pembayaran elektronik, yang memudahkan masyarakat membayar saat berganti moda. Dan yang keempat ada integrasi rute. Rute yang memungkinkan transit antar moda dan mencapai tujuan yang diinginkan penumpang. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana urgensi integrasi transportasi untuk pembangunan daerah? Mungkin bisa dijawab oleh Dimas. Urgensi integrasi transportasi untuk daerah bisa di dalam pengelolaan transportasi terkait dengan pembangunan daerah, infrastruktur seperti transportasi berperan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, berbagai aktivitas terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar memerlukan ketersediaan infrastruktur yang baik. Sekarang, transportasi berperan penting dalam mengakomodasi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Yang lalu, peran lainnya adalah sebagai fasilitas bagi sistem produksi dan investasi, sehingga memberikan dampak positif pada kondisi ekonomi baik pada tingkat nasional maupun daerah. Kemudian kegiatan ekonomi bertujuan memenuhi kebutuhan manusia dengan menciptakan manfaat. Transportasi adalah salah satu jenis kegiatan yang menyangkut peningkatan kebutuhan manusia dengan mengubah letak geografis barang dan orang sehingga akan menimbulkan adanya transaksi. Yang mana kegiatan ekonomi bertujuan memenuhi kebutuhan manusia dengan menciptakan manfaat. Di sisi lain, pembangunan sarana dan prasarana transportasi dapat membuka aksesibilitas sehingga meningkatkan produksi masyarakat yang berujung pada peningkatan daya beli masyarakat. Nah, dalam integrasi transportasi pastinya ada tahapan yang harus kita lakukan ya, agar transportasi tersebut dapat berjalan dengan baik dan benar. Jadi apa saja tahapan yang dapat dilakukan untuk menerapkan sistem transportasi publik agar terintegrasi? Ini bisa dijawab oleh Grafi. Oke, jadi untuk beberapa tahapan yang dapat dilakukan untuk menerapkan sistem transportasi publik yang terintegrasi, yaitu yang pertama adalah keterpaduan perencanaan dan kebijakan terkait pengembangan pelayanan transportasi multimoda. Keterpaduan ini meliputi keterpaduan rencana pembangunan dan pembangunan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta antara pemerintah dan masyarakat. Yang kedua ada integrasi infrastruktur dan jaringan pelayanan, baik intra maupun intermodal. Yang ketiga ada integrasi moda transportasi. Keterpaduan pengembangan moda transportasi perkotaan meliputi tahap perencanaan, pengembangan, dan pengoperasian. Yang berikutnya ada integrasi tarif atau tiket. Integrasi tarif atau tiket dilakukan dengan menerapkan sistem etiketing untuk pelayanan intramoda dan antar moda. Berikutnya ada integrasi sistem informasi. Integrasi sistem informasi dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk pelayanan terkait informasi sarana dan prasarana transportasi umum yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dan yang terakhir ada pembiayaan dan integrasi kelembagaan. Rencana integrasi pembiayaan dilakukan terutama untuk pembiayaan pembangunan sehingga terwujud sinergi yang saling mendukung antar moda. Mungkin begitu menurut saya. Nah, lalu apa aja sih manfaat dari integrasi manajemen transportasi?
Mungkin bisa dijawab oleh Latifah. Oke, menurut saya ya, untuk manfaat dari integrasi manajemen transportasi itu minimal ada 3 manfaat. Yang pertama itu manfaat di bidang sosial. Nah, di bidang sosial, transportasi itu menyediakan berbagai kemudahan, di antaranya pelayanan untuk perorangan atau kelompok, kemudian pertukaran atau penyampaian informasi, perjalanan untuk bersantai, memendek jarak, dan memancar penduduk. Kemudian manfaat yang kedua itu manfaat di bidang politis. Transportasi itu menciptakan persatuan, pelayanan yang lebih luas, keamanan negara, dan mengatasi bencana. Dan yang ketiga, ada manfaat di bidang kewilayahan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan penduduk di kota, desa, ataupun pedalaman, terutama yang berkaitan dengan sirkulasi dan mobilitas serta perangsang pembangunan. Nah, sekian jawaban yang dapat saya berikan, Bagus. Ya, terima kasih untuk Latifah. Lalu, dalam melakukan integrasi transportasi, pasti ada negara yang dijadikan contoh agar integrasi tersebut juga dapat dijadikan kayak dijalankan dengan baik di Indonesia. Jadi pertanyaan saya, negara mana yang menjadi rujukan untuk melakukan integrasi mudah dan kenapa negara tersebut menjadi rujukannya? Mungkin bisa dijawab oleh Dimas. Ya, jawabannya itu adalah sebenarnya banyak negara yang menjadi rujukannya, tapi yang paling mungkin untuk ditiru itu ada 4 negara, seperti Inggris dengan underground-nya dan Singapura dengan LTE-nya. Kemudian ada Australia dan New York, Amerika Serikat, itu konsep integrasinya, tapi untuk TOD lebih condong ke Hong Kong. Dan kenapa negara tersebut menjadi rujukan? Karena ada kemiripan moda transportasi yang digunakan, serta pemerintah juga mencari sistem yang singkat dan praktis, dan pemerintah pun tidak bisa menjiplak seperti mereka. Tapi ada modifikasi sesuai dengan pola mobilitas masyarakat di Indonesia. Sekian, terima kasih jawaban dari saya. Oh ya, terima kasih Dimas. Terus selanjutnya mengenai sistem transportasi terintegrasi. Dalam sistem transportasi yang terintegrasi pasti ada wilayah yang sudah menerapkan sistem tersebut kan. Jadi bagaimana penerapan integrasi yang sudah dilakukan di kota Jakarta? Mungkin bisa dijawab oleh Billy. Ya, izin menjawab ya. Karena saya sendiri tinggalnya itu bukan di kota Jakarta, jadi saya menjawab hanya dari sepengetahuan saya saja ya. Menurut saya itu pemerintah DKI Jakarta sudah menyediakan sarana bus Transjakarta untuk melayani mobilitas masyarakat. Nah, selain itu dari pihak swasta juga menyediakan sarana bus yang dikelola oleh Mayasari Bakti, Kopaja, dan Metro Mini. Nah, untuk angkutan lingkungannya itu pemerintah menyediakan Mikrolet dan Kopaja, Wahana, Kalpika, atau yang kita sebut singkatannya itu KWK. Yang semuanya ini saat ini sudah terintegrasi dalam satu sistem yang kita kenal dengan Jaklingko. Sistem ini menghubungkan beberapa moda transportasi, antaranya yaitu MRT Jakarta, LRT Jakarta, Transjakarta, dan KRL Komuter Line dalam satu kali pembayaran di awal penggunaan moda. Jadi semuanya itu kita kan dia ada beberapa kali pindah transportasi kan. Dia pembayarannya itu cuma dilakukan di awal, jadi cuma satu kali transaksi. Nah, masyarakat dari Jakarta ini dapat menikmati semua jenis moda transportasi yang terintegrasi di dalamnya. Jaklingko ini juga adalah transportasi dari OKO Trip yang merupakan sistem transportasi yang terintegrasi atau integrasi rute, integrasi manajemen, dan integrasi pembayaran. Nah, integrasi layanan transportasi publik di Jakarta yang semakin luas ini tidak hanya melibatkan integrasi antar bus besar, bus medium, dan bus kecil di Transjakarta, tetapi juga akan melibatkan transportasi berbasis rel yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti MRT, LRT, Transjakarta, KRL Komuter Line, dan KAI. Bandara serta pembayaran jalan tol di wilayah Jabodetabek yang dikelola oleh Jasa Marga, Utama Karya, dan Citra Marga Nusa Pahala Parsada. Ya, sekian dari jawaban saya. Itu hanya yang sekedar saya tahu saja.
Kalau misalnya ada kesalahan informasi dapat dikonfirmasi lagi atau dapat dikoreksi. Ya, makasih untuk Billy. Nah, tadi kan udah dijelasin nih sistem transportasi integrasi di kota Jakarta. Terus bagaimana kalau sistem integrasi di kota Bandung? Mungkin bisa dijawab oleh Faisal. Oke, izin menjawab ya. Jadi di kota Bandung tuh ada dua ya integrasinya. Jadi ada dua angkutan utama yang melayani trunk rute kota Bandung, yaitu LRT berbasis rel dan Transmetro Bandung yang berbasis jalan. Kemudian untuk menyambung dari jaringan utama menuju sekundari rute masyarakat dilayani oleh angkutan umum, Damri. Setelah itu, untuk mencapai tujuan masyarakat yang akan mengarah ke jalan lokal, akan dilayani oleh angkutan kota. Kemudian terdapat prasarana penduduk berupa halte, terutama untuk bus rapid yang memiliki jarak 500-1000 meter, dekat persimpangan yang berfungsi sebagai tempat perpindahan antar moda, dengan moda pendukung atau pengumpan. Dengan adanya hal tersebut, akan menciptakan keintegrasian dan efektivitas dari transportasi di kota Bandung. Ya, cukup itu doang yang bisa saya jelaskan. Ya, terima kasih untuk Faisal. Ya, mungkin dari jawaban-jawaban tadi mungkin sudah cukup jelas tentang sistem integrasi transportasi di Indonesia, khususnya di kota Jakarta dan Bandung tadi ya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih untuk teman-teman, Not Billy, Latifah, Dimas, Faisal, dan Grevi. Terima kasih atas waktunya. Sekian, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.